Kini saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan kembali dilawat oleh hambanya. Dan mari kita siapkan hati kita, menanggalkan setiap pemikiran-pemikiran yang mengganggu konsentrasi kita. Sambil berdoa, mari kita menyanyikan lagu persiapan firman Tuhan, Batu Karang yang Kokoh, KPPK 389. Tuhan, betapa kami dikuatkan oleh pujian ini, bahwa tiada landasan iman kami kecuali di dalam Engkau ya Tuhan. Kami telah mencoba meletakkan landasan kehidupan kami di tempat yang lain, tetapi sesungguhnya hancur dan luluh. Kami bersyukur oleh kasih karunia-Mu, Engkau memegang dan menjemput kami, sehingga kami kemudian melandaskan iman dan pengharapan kami hanya di dalam Yesus Kristus, batu karang yang teguh. Hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu, dan kiranya firman-Mu meneguhkan hati kami, sehingga memagari, merawat jiwa kami di dalam Engkau, dan kami tidak akan berpaling ke tempat yang lain. Demi nama Yesus Kristus, kami memohon berkat dan penyertaan-Mu dalam pemberitaan firman pada hari ini. Haleluya. Amin. Salam jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, betapa bahagianya secara pribadi bisa berjumpa dengan Bapak Ibu pada saat ini. Di sekian lama kita tidak berjumpa. Nah, saya percaya oleh karena kasih karunia Tuhan, kita diberi kesempatan untuk berjumpa satu dengan yang lain. Kehadiran Bapak Ibu menunjukkan bahwa anugerah Tuhan cukup bagi setiap kita. Meskipun kita melewati hal-hal yang menghancurkan, bahkan membuat kita luluh, tetapi hari ini saya melihat Bapak Ibu hadir dan ternyata sungguh Allah Immanuel. Amin. Mari kita membuka kitab kita di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10. Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-30. Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-30. Saya akan membacakannya kepada kita dan mari kita memperhatikannya.
di Alkitab kita masing-masing. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentabisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin, dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan Aku mengenal mereka, dan mereka mengikut Aku. Dan Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Saudara, satu bagian firman Tuhan yang sebetulnya menarik sekali untuk kemudian kita perhatikan pada hari ini. Saudara, ketertarikan daripada bagian ini adalah ketiadaan kesepakatan di antara para penafsir ataupun lembaga penerjemah Alkitab untuk menerjemahkan atau memberikan judul perikop daripada bagian ini. Nah, saudara, LAI itu memberikan perikopnya Yesus ditolak orang-orang Yahudi. Saudara, kalau membaca juga terjemahan yang diberikan oleh seorang penafsir bernama Matthew Henry, saudara, dia memberikan judul perikop itu adalah perdebatan Kristus dengan orang-orang Yahudi. LAI bicara tentang Yesus ditolak oleh orang-orang Yahudi. Matthew Henry berbicara tentang perdebatan Kristus dan orang-orang Yahudi. Dan salah satu terjemahan yang lain, saudara, dalam Inggris itu ESV, English Standard Version, dia memberikan judul itu anak dan bapa. Dia fokus kepada ayat yang ke-30. Saudara, hal ini menjadi penting, bukan tidak penting untuk kita perhatikan, karena sebetulnya perikop itu, judul perikop itu memberikan arahan kepada kita apa yang akan dibahas di dalam bagian itu. Nah, pertanyaan kita kemudian, mana yang kita setujui, kita sepakati? Saudara, mari kita memperhatikan bagian ini secara menyeluruh, sehingga pada akhirnya nanti kita bisa juga menentukan posisi mana kita. Apakah kemudian kita setuju dengan LAI, atau kemudian Matthew Henry, atau siapa lembaga yang lain. Saudara, di bagian awal ini dikatakan di dalam ayat yang ke-22, tidak lama kemudian tibalah hari raya pentabisan Bait Allah di Yerusalem. Lalu kemudian ada keterangan di sana, dia katakan ketika itu musim dingin. Saudara, ada peristiwa yang kemudian dikatakan yaitu pentabisan Bait Allah. Saudara, perayaan hari pentabisan Bait Allah ini sebetulnya dilakukan di dalam tahunan, ya. Setiap tahun itu dikerjakan. Hal ini bukan ketetapan ilahi bagi orang Israel, tetapi ini merupakan peringatan atas karya Allah di dalam kehidupan bangsa Israel sekitar tahun 165 sebelum Kristus, sebelum Masehi itu, saudara. Raja atau kaisar yang bernama Antiochus Epiphanes itu, saudara, menajiskan Bait Allah daripada orang Yahudi. Dia menajiskan secara sadis, saudara, yaitu memotong babi dan mempersembahkan babi itu di altar di Bait Allah itu. Saudara, kita tahu, kita percaya bahwa orang Yahudi soal babi itu binatang yang haram sekali. Lalu kemudian ketika dibawa, dipotong di altar itu sesuatu yang menajiskan. Seolah-olah, saudara, keadaan itu menjadi keadaan yang sangat gelap bagi orang Yahudi. Oleh karena apa?
Mereka punya bait suci, mereka punya tempat untuk beribadah kepada Allah, tetapi kini dinajiskan, direndahkan oleh orang yang tidak mengenal Allah. Saudara, kemudian muncul seorang yang bernama Yudas Makabeus. Saudara, itu ada kitab sejarahnya sebetulnya. Ya. Dan di sana diceritakan tentang perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh Yudas Makabeus itu, saudara. Dan sampai pada akhirnya dia melakukan penyucian terhadap bait Allah itu. Artinya, saudara, bahwa orang Israel kemudian memiliki kehidupan. Ketika dinajiskan itu seolah-olah adalah kegelapan, adalah kematian bagi mereka. Tapi ketika kemudian Yudas Makabeus ini, saudara, menyucikan bait Allah itu seolah-olah mereka diberikan karunia untuk kemudian hidup kembali. Nah, itu mereka mengingatnya, saudara. Mengingatnya sebagai tanda penyertaan daripada Allah. Dan itu biasanya dilakukan pada awal Desember kalau bulan pada saat ini. Mereka biasanya memberikan atau menyalakan lampu-lampu, menyalakan lampu-lampu sebagai simbol terang di dalam kegelapan, simbol pengharapan di tengah-tengah ketiadaan harapan. Tetapi menarik sekali, saudara, ketika perayaan ini sedang dipersiapkan, ya ini biasanya 8 hari masanya, dan memang karena ia bukan hari kudus, hari ketetapan ilahi, tidak selalu orang merayakannya di bait Allah atau di Yerusalem. Dimanapun dia berada, dia bisa merayakan hal ini. Tetapi kemudian menarik sekali ketika kita memperhatikan bagian ini. Di sana dikatakan ketika itu musim dingin. Saudara, tampaknya istilah ini tidak begitu berarti. Tetapi sebetulnya ini memiliki makna yang lebih tajam. Oleh karena apa? Tidak selalu Injil Yohanes itu memberikan keterangan-keterangan waktu seperti ini. Kalau ia memberikan, berarti itu penting. Ambil contoh, saudara. Ketika seorang kepala atau pemimpin daripada Yahudi bernama Nikodemus, ketika ia mendengarkan pengajaran-pengajaran yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, maka itu barangkali menggetarkan hatinya. Sampai-sampai kemudian, saudara, Nikodemus ini mengambil waktu belajar kepada Tuhan Yesus. Dari sana dikatakan, saudara, ketika Nikodemus datang untuk mencari Yesus, mempelajari kebenaran yang diajarkan oleh Yesus, dia katakan di sana apa? Pada waktu malam. Kenapa? Saudara, itu penting. Nikodemus memberikan waktu yang lebih luas sehingga dia mengerti akan kebenaran itu. Lalu di dalam bagian ini, saudara, dikatakan pada musim dingin. Artinya apa? Orang sedang mempersiapkan sebuah perayaan sukacita. Sekali lagi, saudara, ini perayaan sukacita. Oleh karena apa? Ini mengingat kasih setia Tuhan di dalam kehidupan bangsa Israel. Tetapi apa yang dikatakan? Tampaknya tidak begitu ramai di bait Allah itu, saudara. Keadaan hati daripada orang Yahudi itu sedingin musim dingin terhadap Allah. Saudara, keadaan itu kembali semakin mencekam. Oleh karena apa? Dikatakan di sana, Yesus itu berjalan-jalan di bait Allah di Serambi Salomo. Saudara, bait Allah itu ada memang bagian-bagiannya, ada bagian kudusnya, ada serambi, ada tempat di mana orang-orang yang non-Yahudi itu beribadah, ada tempatnya. Nanti kalau kita membaca di dalam Injil Yohanes juga, ketika kemudian Yesus marah bahwa engkau menjadikan rumah Bapakku itu sarang penyamuk, saudara, dia menjungkir balikan meja dan pertukaran uang itu di tempat di mana orang non-Yahudi itu beribadah. Ya, peristiwa pada waktu itu Yesus mengingatkan, orang lain itu mau beribadah, tetapi kamu menggunakan tempat mereka berjumpa dengan Allah sebagai sarang penyamuk, sebagai tempat pertukaran uang, sehingga domba-domba itu ribut, burung-burung itu ribut, dan orang tidak nyaman dengan beribadah. Maka Yesus menjungkir balikan, mengingatkan mereka. Nah, saudara, di dalam bait Allah memang ada yang seperti itu.
Nah, sekarang Yesus itu berjalan-jalan di Serabi Salomo. Saudara, menarik sekali ketika kemudian dia katakan, dan Yesus berjalan-jalan di bait Allah di Serabi Salomo, maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia. Saudara, istilah mengelilingi dia di dalam bagian ini sebetulnya menarik oleh karena kata ini, saudara, cenderung apa? Mereka menunggu kapan waktu yang baik untuk kemudian berjumpa dengan Yesus. Dan perjumpaan yang mereka lakukan kepada Yesus itu adalah untuk menjebak Yesus. Mereka telah memata-matai kapan waktu yang baik untuk menjebak Yesus. Saudara, sebuah ironi bukan? Orang dalam masa persiapan perayaan sukacita mengingat kasih karunia Tuhan, tetapi sebagian daripada orang-orang Yahudi ini justru merancang hal yang mematikan bagi seorang yang bernama Yesus Kristus. Mereka terjebak di dalam hal-hal yang tetebengek itu, saudara, yang tidak penting, dan mereka mengabaikan sesuatu yang sangat substansi. Bayangkan, itu sebabnya hati mereka sedingin musim dingin kepada Allah. Saudara, tanpa basa-basi kemudian mereka mengajukan pertanyaan yang cukup menarik sekaligus membingungkan di dalam bagian ini. Beberapa penafsir, saudara, cukup mengakui bahwa ada kebingungan untuk menafsirkan apa maksud pertanyaan daripada orang-orang Yahudi kepada Yesus pada waktu itu. Mereka, kalau kita membaca LAI, saudara, mereka memposisikan diri sebagai korban PHP daripada Tuhan Yesus. Saya bacakan kepada kita. Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Ini LAI menerjemahkan. Orang-orang Yahudi itu tampaknya ragu, bimbang, ini kok tidak jelas ini siapa Yesus ini. Katakan terus terang kepada kami, kamu siapa? Mesias atau siapa? Tetapi kemudian kalau kita memperhatikan lebih dalam istilah kebimbangan di dalam bagian itu, cenderung apa? Cenderung negatif, bukan kebimbangan biasa, saudara. Tetapi ini lebih menjengkelkan, mendongkolkan. Bisa dikatakan begini, saudara. Berapa lama lagi, kata orang Yahudi kepada Yesus, berapa lama lagi engkau menjengkelkan, mendongkolkan hati kami? Pertanyaan kita kemudian adalah, kenapa? Kalau istilah ini kemudian digunakan oleh orang Yahudi, menjengkelkan, Yesus itu menjengkelkan bagi mereka. Saudara, ini terkait dengan harapan, jalan yang sedang mereka rancangkan sebelumnya. Itu yang saya katakan tadi, kaitannya ketika Yesus berjalan-jalan di Serabi Salomo itu, mereka datang, tiba-tiba datang. Ada sesuatu yang mereka rancangkan. Saudara, mereka kecewa atau Yesus itu diposisikan sebagai sosok yang menjengkelkan, mendongkolkan mereka. Oleh karena apa? Oleh karena mereka punya pengharapan sebetulnya kepada Yesus. Mereka punya pengharapan mesianik itu, saudara, sebagai pahlawan perang. Mesias bagi mereka itu juga adalah tokoh politik yang bisa bernegosiasi dengan pemerintah penjajah pada waktu itu. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, ketika kemudian Yesus itu menjelaskan siapa dirinya kepada mereka. Kalau kemudian Yesus itu mengatakan, yes, saya Mesias. Saudara, itu alat yang baik atau tidak membutuhkan bukti yang lain daripada orang Yahudi untuk membenturkan Yesus dengan pemerintahan Romawi. Yang konon pada waktu itu adalah penjajah daripada orang Yahudi. Dengan kata lain, saudara, kalau kemudian Yesus berhadapan dengan orang Romawi, maka akhirnya, saudara, Yesus itu di dalam derita dan mereka bisa mencuci tangannya. Rencana-rencana yang seperti ini, saudara, tidak tercapai sehingga tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Yesus pun menjengkelkan dan mendongkolkan hati mereka.
Tetapi Tuhan Yesus kan bukan orang sembarangan. Tuhan Yesus tahu apa yang sedang bermain, apa yang sedang terjadi di dalam pikiran orang-orang Yahudi itu. Maka kemudian Yesus berkata kepada mereka, kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita sehari-hari, saudara, terjemahan bebas kita, saya kan sudah ngomong sama kamu. Saya sudah beritahukan kepada kamu siapa saya. Tetapi kamu tidak percaya. Saudara, Yesus di dalam bagian-bagian yang lain, misalnya di dalam pasal yang ke-10 juga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-21 bicara tentang bagaimana Yesus adalah seorang gembala yang baik. Yesus juga bicara tentang bahwa dia adalah air kehidupan. Yesus juga bicara bahwa dia adalah pintu. Yesus juga bicara bahwa tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak terlebih dahulu berjumpa dengan Kristus Yesus. Tetapi sekali lagi tampaknya mereka sulit sekali untuk memahami apa yang dimaksudkan oleh Yesus Kristus. Lebih tajam lagi, saudara, Yesus memberikan alasan kenapa mereka kemudian tidak menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Dia adalah Mesias. Yesus mengkritik tidak hanya telinga mereka yang mestinya dibersihkan, saudara, tetapi Yesus menerobos masuk lebih dalam, yaitu soal hati mereka. Kamu tidak percaya karena hati memang tidak mau percaya. Lebih lagi, saudara, dikatakan di sana soal domba. Kamu tidak percaya karena kamu bukan dombaku. Ini lebih mengerikan, saudara. Ya. Soal meragukan Yesus, ya, sebetulnya juga Yohanes yang kita kenal sebagai orang yang besar di dalam catatan Alkitab pernah meragu kepada Yesus. Ketika ia di dalam penjara, murid-murid Yohanes mengutus murid-muridnya untuk bertanya kepada Yesus, sebetulnya kamu ini Yesus yang kami tunggu, Mesias yang kami nantikan, atau masih ada orang lain? Saudara, keadaan itu kemudian Yesus berkata kepada murid-murid Yohanes bahwa sampaikan, pergilah pulang, katakan kepada Yohanes bahwa orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, penyakit kusta menjadi tahir, dan segala sesuatunya, saudara. Itu menunjukkan bahwa Yesus menjawab Yohanes dengan pekerjaan-pekerjaan yang dahsyat itu. Tetapi berbeda dengan kemudian orang-orang Yahudi dalam bagian ini. Dia katakan, kamu tidak percaya karena kamu bukan dombaku. Saudara, dalam terjemahan yang lain itu dikatakan bahwa kamu tidak dilahirkan dari dombaku. Kamu tidak muncul dari kawanan domba gembalaanku. Itu sebabnya kamu tidak percaya. Saudara, kalimat ini sangat keras tentunya, dan semestinya itu menghancurkan hati orang-orang Yahudi pada waktu itu. Oleh karena apa? Ini sangat luar biasa sekali. Klaim daripada Allah sendiri, kamu bukan dombaku, kamu tidak lahir dari kawanan dombaku, kamu tidak lahir dari induk dombaku. Dan ini sekaligus mengisyaratkan kepada orang Yahudi, saudara, kamu bukan milik daripada Allah. Dan ketika kemudian, saudara, seseorang itu dikatakan dia bukan lagi milik daripada Allah, maka otomatis, saudara, dia menuju kepada kebinasaan. Saudara, kemudian lebih lanjut lagi Yesus membicarakan, tidak hanya berkata bahwa kamu bukan milikku, kamu bukan dombaku. Yesus bicara tentang apa, saudara? Yaitu ciri daripada domba itu. Dia menguraikan di sana, saudara, bahwa domba itu mengenal gembalanya, suara gembalanya, mengikuti gembalanya. Dan Yesus itu, saudara, juga mengingatkan
bahwa dia mengenal domba-dombanya. Saudara, di dalam ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-21 itu bicara tentang gembala yang mengenal dombanya. Di dalam bagian ini domba itu mengenal suaranya, ada timbal balik. Dan ini menimbulkan dua pelajaran penting yang saya pikir perlu kita perhatikan bersama. Yang pertama, saudara, Yesus memberikan pelajaran penting bagi orang Yahudi untuk diperingati. Hati-hati dengan hidupmu. Jangan mudah engkau mengklaim dirimu sebagai umat Allah. Jangan mudah bagimu untuk menyebut aku sebagai gembalamu. Jangan mudah bagimu mengatakan bahwa kami adalah umat pilihan yang dan keturunan Abraham. Hati-hati. Hati-hati. Bahkan saudara, saya setuju sekali untuk kemudian mengatakan peringatan ini mengingatkan kepada orang Yahudi, kamu bahkan tidak cocok dan tidak layak menyebut kamu sebagai domba. Jangan kamu menyebut Tuhan sebagai gembala, menyebut dirimu sebagai domba pun tidak layak bagimu. Oleh kenapa? Kamu yang berobat sendiri. Kamu mendengar suaraku tidak? Kamu mengikuti aku tidak? Kamu memiliki terang ilahi di dalam jiwamu yang gelap itu tidak? Itu peringatan. Saudara, barangkali juga perlu kita diingatkan untuk hal-hal yang seperti itu ya. Apakah kita ini betul-betul adalah domba Kristus? Betul-betul kita mengenal Kristus? Betul-betul kita mengikuti Dia? Betul-betul meneladani lagu yang kita nyanyikan? Atau hal-hal yang lain yang berkenan di hadapan Allah? Betulkah? Pelajaran yang kedua, saudara, yaitu Yesus juga memberikan penghiburan bagi mereka yang percaya, yang menundukkan diri di bawah pimpinan daripada Yesus Kristus itu sendiri. Di dalam apa, saudara? Di dalam kriteria domba itu. Domba itu mendengar suaranya, domba itu mengikuti Dia. Dan di sana, saudara, Yesus menguraikan seperti ini. Domba-dombaku mendengar suaraku, dan aku mengenal domba-dombaku. Lalu kemudian Yesus menguraikan, saudara, domba akan mengikuti aku. Lalu kemudian aku memberi mereka hidup kekal. Lalu kemudian mereka tidak binasa. Tidak ada satupun yang dapat merebut dan mengambil mereka daripadaku. Saudara, seluruh berkat itu disampaikan Yesus kepada pendengarnya, bahkan kepada orang Yahudi pada waktu itu. Sekaligus mengingatkan juga barangkali kepada setiap kita. Ini loh yang diberikan oleh Yesus kepada kita. Dia memberikan hidupnya. Dia mempertaruhkan segala sesuatu. Dia memberikan hidup kekal kepada kita. Dan mestinya kita mengikuti Dia. Dan seluruh berkat itu, saudara, disimpulkan oleh Yesus. Aku dan Bapa adalah satu. Saudara, saya tidak membahas soal isu ontologikal di dalam bagian ini, yaitu isu Tritunggalnya antara Bapa dan Anak itu bagaimana. Tetapi saya lebih menyoroti di dalam bagian ini, dalam hal pekerjaan Anak Yesus Kristus dan Bapa yang memiliki substansi yang sama bekerja. Pekerjaan mereka itu satu, saudara, yaitu menjamin kehidupan kita, menjamin iman kita, menjamin keselamatan kita di dalamnya, sehingga kemudian tidak ada satupun, tidak ada sesuatu pun atau seorang pun mengambil, merenggut, merebut kita dari tangan Allah. Oleh karena apa? Anak dan Bapa dalam bagian ini bekerja siang dan malam untuk menjamin kehidupan kita. Saudara, di bagian itu barangkali kita perlu maju selangkah untuk kemudian melihat kebenaran hidup kita sebagai orang yang mengenal Allah.
di tengah-tengah pandemi seperti ini, barangkali ada begitu banyak sebetulnya permintaan yang kemudian kita ajukan kepada Yesus Kristus, kepada Allah. Saudara. Ada banyak harapan. Barangkali mungkin kita juga sama seperti orang Yahudi yang mengharapkan Allah seperti apa. Kita mau mencoba mencetak Allah seperti apa yang seharusnya muncul, hadir dalam kehidupan kita di tengah-tengah kondisi pada saat ini. Tetapi jauh lebih dalam sebetulnya bagian ini mengingatkan kita bahwa kenali Tuhanmu. Bukan soal apa yang kemudian Dia lakukan dalam kehidupan kita. Kenali Dia. Kenali Dia lebih dalam. Oleh karena apa, saudara? Pengenalan kita akan siapa Tuhan kita itu akan terekspresi dalam kehidupan hari-hari kita. Pengenalan kita akan Dia Tuhan kita, akan terekspresi di dalam kehidupan kita hari-hari ini. Kalau engkau masih meragu, takut, cemas, putus asa, barangkali frustasi, barangkali juga ada pikiran untuk udahlah mati, barangkali juga ada rekan-rekan mungkin hamba Tuhan yang mulai sudahlah mundur aja dari panggilan ini. Saudara, kenali Allahmu, itu akan terwujud atau terlihat di dalam kehidupan hari-hari kita. Saudara, saya menutup renungan ini dengan mengutip kalimat Habakuk yang pernah bergumul dan berjibaku dengan ketidakadilan yang terjadi di antara bangsanya. Dan seolah-olah Allah diam. Saudara, dia berkata begini dalam Habakuk pasal yang ketiga, ayat yang ke-17 sampai 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itulah kekuatanku, yang membuat kakiku seperti kaki rusa. Saudara, dalam terjemahan yang Ibrani-nya itu kaki rusa betina, saudara. Bukan kaki rusa jantan. Karena menurut sejarah, saudara, kaki rusa betina itu lebih kuat, lebih kokoh dibandingkan kaki rusa jantan. Maka kemudian Habakuk mengutip bagian itu, kakiku, dia jadikan kakiku seperti kaki rusa betina yang kokoh, yang kuat. Sehingga kemudian saudara, ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit. Karena apa? Habakuk mengenal siapa Allah. Mari kita berdoa. Kami mohon kasih karunia-Mu ya Tuhan, untuk kemudian kami kuat menjalani hari-hari kami. Dan kami memohon kiranya Tuhan yang memberkati setiap kami yang mendengar pada hari ini. Dan kehidupan kami di tengah-tengah keadaan yang tidak bisa ditebak, kami tetap melihat bahwa Engkau Allah kami yang menjamin, yang bekerja siang dan malam untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.